Kades lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Berikut ini pengakuan Kepala Desa Wonua Raya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Namun hal tersebut tak bisa dipenuhi oleh sang guru honorer 16 tahun di salah satu sekolah di Kecamatan Baito ini. Seperti diketahui, kasus guru Supriyani terjadi sejumlah intrik yang turut mewarnai perjalanannya. Salah satunya mengenai uang damai 50 juta rupiah yang viral di media sosial. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonua Raya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Propam Polda Sultra mempertanyakan mengenai hal itu. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang, ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Ujarnya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dikutip dari tribunnyusultra.com. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Padahal yang sebenarnya permintaan itu, uang damai 50 juta rupiah, yang menyampaikan Pak Kanit, katanya. Mengaku lega, setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Awalnya mungkin saya ini, tapi saya merasa lega usai memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, ujar Rokiman. Dua video berbeda diwartakan sebelumnya. Rokiman mengeluarkan dua video berbeda soal uang damai senilai 50 rupiah dalam kasus guru Supriyani. Video pertama yang beredar, Rokiman menyebut awalnya ia mencoba melakukan mediasi dengan Aibda WH, ayah korban. Tapi tidak membuahkan hasil, dalam artian masih minta waktu untuk berdamai, katanya. Lalu, karena mediasi tak menemui jalan keluar, Rokiman lantas pergi ke Polsek Baito untuk bertemu dengan Kanit Reskrim. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan mediasi belum bisa menemui titik temu karena keluarga korban belum memaafkan Supriyani dan masih meminta waktu. Seiring berjalannya waktu, Supriyani mendatangi Rokiman untuk bisa mempercepat proses kasus ini. Karena menyangkut beban di istrinya. Kemudian dari Bapak Katiran, suami Supriyani, menyiapkan dana 10 juta rupiah, jelasnya.
Hal tersebut pun langsung disampaikan ke Kanit Reskrim, namun keluarga korban belum mau berdamai. Setelah itu, Pak Kanit menyampaikan belum mau, Pak. Kemudian saya kembali ke Bapak Katiran, suami Supriyani, berapa mampumu? Yang dia siapkan 20 juta rupiah, katanya. Namun, angka tersebut belum bisa membuat keluarga korban berdamai, dan Rokiman kembali mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan kasus tersebut. Kemudian muncul tangan angka 5. Setelah itu saya tanya, ini 5 apa Pak? 500 atau 5 juta? Bukan Pak, ini 5 besar, katanya. Rokiman pun kembali menanyakan angka 5 itu dan dijawab 50. Rokiman lalu menyampaikan angka 50 juta itu kepada suami Supriyani. Hanya saja pihak Supriyani mengatakan tidak mampu membayar hingga 50 juta rupiah tersebut. Lalu di video kedua, Rokiman menyampaikan uang 50 juta rupiah tersebut inisiatif dari dirinya sendiri. Rokiman berujar, ia sebagai pemerintah desa berinisiatif untuk melakukan mediasi. Saya sebagai pemerintah merasa bagaimana dengan warga saya. Saya mencoba untuk memediasi sendiri. Menawarkan opsi itu, uang damai 50 juta rupiah, katanya. Yang pertama dari angka 20 sampai 30 namun jangankan 20. 50 kalau pihak korban tidak mau damai atau mencabut tidak akan selesai, jelasnya menambahkan. Angka tersebut, kata Rokiman, merupakan inisiatifnya dan ia mencoba untuk menyampaikan kepada Supriyani. Inisiatif dari saya selaku pemerintah karena melihat warga saya ibalah, jadi saya coba berupaya, ujarnya. Kemudian saya menyampaikan kepada Ibu Supriyani soal opsi ini, 50 juta rupiah. Kemudian Ibu Supriyani terdiam. Memang mutlak itu dari kami, katanya menambahkan. Sebelumnya, terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonua Raya tersebut. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Is saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, memeriksa 6 personel polisi terkait kasus viral Guru Supriyani di Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mot Sholeh mengatakan, pihaknya sudah memeriksa 6 personel yang diduga terlibat kasus guru honorer di Kecamatan Baito tersebut. 6 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang dibentuk Polda Sultra. Mereka yang memberikan keterangan terkait kasus Guru Supriyani yakni dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Polres Konsel 3, Polsek Baito 3 personel sementara masih pendalaman, kata Mot Sholeh saat dikonfirmasi, Selasa, 29 Oktober 2024. Sholeh mengungkapkan, pemeriksaan para personel untuk mendalami terkait pemeriksaan Guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur, SOP, penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid SDN di Kecamatan Baito yang diduga dipukuli guru honorer tersebut. Sholeh mengungkapkan, terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani.
Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka.